Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ana Ani Project. Nah, di video kali ini kita akan menjawab Q&A spesial 1000 subscriber. Yes. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih kepada kalian semua yang telah subscribe channel ini. Terima kasih sebelumnya. Lope-lope dari kita. Nah, langsung aja nggak ya? Pertanyaan yang pertama dari @kentus_s_025. Pertanyaannya, alasan buat YouTube. Jadi alasan kenapa kita buat YouTube channel gitu ya berarti. Nah, alasan kita buat YouTube channel itu sebenarnya kan kita itu suka banget dunia foto. Aku suka yang bagian ngefoto dan aku suka yang bagian ngedit foto, suka banget kan. Nah, kan diupload di Instagram kalau enggak story WA. Nah, dari teman-teman kita banyak yang nanya, kok fotonya bagus, editnya pakai aplikasi apa? Terus kan kita jawab, terus banyak banget kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, jadi kita itu mau buat YouTube channel, mau sharing lah ilmu kita. Nah, sharingnya itu lewatnya YouTube. Kenapa YouTube? Karena pas kuliah daring kemarin itu aku nggak sengaja lihat YouTube channelnya Mbak Adrina tentang YouTuber pemula yang gunain HP. Nah, dari situ ada ide deh untuk ngaitin hobi kita ke YouTube, biar nanti teman-teman kita itu bisa lihat dan kita itu bisa berbagi ilmu kepada semuanya yang emang minat di dunia foto tapi bingung gimana caranya, gimana editnya gitu. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari @desya_am sama dari @aliyah_tuti_. Nah, kita gabungin soalnya pertanyaannya hampir mirip. Nah, pertanyaannya apa sih dari Desya ya? Gimana caranya bisa konsisten terus bikin konten? Nah, yang dari Aliyah Tuti itu pertanyaannya gimana caranya bisa konsisten nge-YouTube? Nah, jadi caranya adalah yang pertama, niat. Yang kedua yaitu misal kita kan udah masuk ke dalam dunia per-YouTubean. Kalau misalkan enggak kita lanjutin sampai finish, berarti kayak kita udah nyerah duluan di awal. Jadi itu yang membuat kita konsisten. Terus yang ketiga yaitu kita selalu nentuin deadline apa aja? Deadline upload video, deadline edit video, kemudian deadline buat konten, kapan kita bikin videonya gitu. Jadi kalau ini udah deadline nih, udah hampir deadline nih, harus cepet-cepet kita buat konten lah, ngedit lah, terus upload. Yup, bener banget. Dan yang pastinya tetap harus niat dan semangat yang kuat. Betul banget. Oke, semoga menjawab ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari @reniayu09_. Pertanyaannya, gimana caranya konsisten sama konten yang dibuat? Biasanya kan males-malesan kalau awal gara-gara yang lihat dikit-dikit. Nah, gimana? Nah, tadi kan pertanyaannya yang konsisten itu udah kejawab nih sebelumnya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang biasanya kan males-malesan kalau awal gara-gara yang lihat dikit-dikit.
berarti gimana sih caranya biar semangat buat dan pede buat konten walaupun yang lihatnya itu dikit. Nah, caranya itu kembali ke niat kita, niat awal kita. Terus Nah, kan yang lihat dikit, emang di dunia per-YouTubean itu ada hal yang wajar apabila kalian itu seorang YouTuber pemula. Karena emang kan kalian itu lagi pemula banget, misalkan kalian mulai dari nol. Berarti kan emang nggak ada yang lihat kan. Nah, gimana caranya biar bisa dilihat? Itu dengan cara men-share ke seluruh sosial media kita gitu. Jadi kalau kalian udah bikin video nih, konten nih, terus kalian harus sebarin ke sosial media kalian di WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Jangan pernah malu untuk share video kalian, karena misalkan buat diri kita mungkin ini dilihat apa enggak ya. Nah, tapi ternyata mungkin di luar sana ada yang butuh konten kalian untuk memberi informasi dirinya gitu. Jadi tetap semangat ya buat konten walaupun yang lihat itu dikit. Karena itu adalah sebuah proses. Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan proses itu butuh waktu. Yuk, tetap semangat. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari @namira Namira double underscore 22. Nah, pertanyaannya adalah awalnya pas bikin konten tutor kayak ngono sing dipikir pisan apa Mbak? Jadi awal pas bikin konten tutor seperti itu apa yang dipikirkan pertama kali? Nah, pertama kali yang kita pikirkan itu intinya kita mau berbagi ilmu dan informasi yang kita punya buat teman maupun orang yang membutuhkan informasi dan ilmu dari kita gitu. Kayak ilmu yang kita punya itu ya tentang edit sama tentang foto, cara-cara foto biar bagus kayak gimana gitu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya dari Aisyah Anggita double pokoknya underscore. Nah, pertanyaannya adalah biasanya kalau bikin konten dapat inspirasinya dari mana aja nih? Keren-keren banget konten kalian. Nah, sebelumnya makasih Anggit. Nah, dari mana aja kita dapat inspirasi? Yaitu dari sosial media pastinya. Terus sosial media yang kayak foto lagi, apa sih yang lagi viral, betul. Apa tutorial apa yang lagi viral kayak gitu. Biasanya di sosial media yang Instagram atau TikTok gitu, kita dapat ide-ide masuk gitu. Kalau enggak itu biasanya dari permasalahan yang keseharian kita hadapi. Terus kita udah dapat masalahnya, terus udah dapat solusinya. Jadi kita share, kita bagikan gimana sih solusinya kalau kita ngadepin masalah kayak edit kayak gitu. Dan yang terakhir itu mungkin ada requestan dari teman kita apa kayak gimana. Misalkan kemarin ada yang request tentang tolong buatin dong tutorial tentang jadwal estetik kayak gitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Oki Okta, hanya double ya. Nah, pertanyaannya, suka duka bikin konten TikTok apa Kak? Suka bertengkar nggak sama kembaran kalau lagi bahas mau bikin konten apa? Nah, jadi kan tadi dia tanyanya konten TikTok nih. Nah, kita udah konfirmasi kalau dia itu tanyanya YouTube bukan TikTok, salah ketik. Dan mungkin dia itu lagi kepikiran TikTok kan, apa dia mungkin habis TikTok ya, gimana gitu. Jadi pertanyaannya itu YouTube. Jadi suka duka bikin konten YouTube apa Kak? Yang pertama, suka duka bikin konten YouTube yaitu adalah kalau kita lagi video nih ada suara breathing yang ganggu. Nah, seperti ini misalkan kalian dengar nih
itu gara-gara rumah kita itu deket banget, sampingnya itu langsung jalan raya dan depan itu ada jalan kecil masuk ke RT gitu. Nah itu kenapa Suka alasan dukanya. bising nggak itu, suka dukanya itu yang paling mendasar. Misalkan udah sampai di Tengah-tengah kita buat konten nih dan ada yang suara, apalagi motor besar yang lewat, Motor suara, besar. bukan truk besar, tronton besar yang lewat, subhanallah suaranya. rasanya Nah itu suka dukanya. Terus selanjutnya suka bertengkar nggak sama kembaran kalau lagi bahas mau bikin konten apa. Ya kita debat sih, lebih ke debat apa dulu nih, yang ini dulu apa yang ini dulu gitu. Kak, kayak berasa banyak ide ya Mbak. Aduh Iya sih, biasanya mungkin nggak berantem tapi itu debat mau bikin konten apa, kamu udah dapet ide apa belum, kayak gitu. Iya betul. Terus apalagi kalau PMS nih, nah dia banget kalau lagi PMS, mau PMS nih ya Allah, ditanyain Mbak besok mau bikin konten apa, yang ini apa, yang ini dulu, diem mulu, serasa gitu. Astagfirullahaladzim. Nah itu semoga menjawab ya. Oke, Makasih pertanyaannya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Laili Hoir 02. Pertanyaannya, apa yang membuat kalian semangat terus saat membuat konten video? Nah, gimana sih caranya? Kok caranya yang buat kita semangat seperti tadi udah terlanjur masuk ke dalam sebuah dunia, kenapa nggak kita terusin sampai akhir gitu. Terus kita nggak mau ngecewain para subscriber kalau kita maksudnya nggak bisa ngasih informasi. Misalnya kayak kan subscriber udah subscribe channel kita nih, terus kayak kita nggak upload video, terus yang subscribernya itu kenapa sih channel ini udah di subscribe tapi kok nggak ada informasi baru atau ilmu baru yang di share kayak gitu. Jadi kita udah dalam hati kayak gimana ya, takut para subscribernya kecewa gitu. Dan itu yang membuat semangat untuk berbagi ilmu yang kita punya buat teman-teman di rumah, biar pada bisa yang pengen banget untuk belajar ya di dunia perfotoan kayak gitu. Semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari @Nora _Mutiara. Pertanyaannya adalah please, aku mau tanya gimana caranya ngatur waktu tugas sama bikin konten. Jawabannya adalah ngatur waktu antara tugas sama bikin konten. Kan tadi udah diceritain nih kalau kita konten udah ada deadline-nya, dan tugas itu pasti kan juga ada deadline-nya kan. Betul banget. Yang dikasih oleh dosen. Nah, udah tuh ada deadline tugas sama deadline konten. Kita lihat mana yang lebih dahulu deadline-nya. Dan misalkan yang dahulu itu kayak udah mau banget deadline sama tugas bukan bikin konten, berarti nanti kita dahuluin yang buat konten gitu, karena yang tugas bisa nanti dulu kayak gitu. Terus misalkan nih deadline-nya masih pada lama-lama semua, kita milih nugas dulu, soalnya biar nggak kepikiran lagi gitu sama tugas. Betul banget. Gitu nggak sih? Iya. Kok intinya sih kita itu deadline. Gak boleh dicontoh ya. Ya nggak deadline amat sih ya kayaknya. Pokoknya mana tugas yang bisa kita kerjain, pokoknya tugas yang lebih mudah kita kerjain dulu. Iya, jadi kalau kan ada tugas nih, ada yang lebih menurut kita lebih mudah daripada tugas lain, kita bakal
nyelesain yang mudah itu dulu walaupun deadline-nya masih lama. Soalnya kalau kita yang ngerjain susah dulu, kita itu kepikiran udah pusing dulu udah tugas satu ini, terus malah lanjut tugas yang sebenarnya gampang menurut kita cepat selesai, malah kepikiran tugas yang berat itu. Jadi malah jadinya kayak nyampur gitu, udah stres duluan gitu. Jadi kita milih yang duluin tugas yang mudah menurut kita, baru yang kesulit gitu. Semoga terjawab, Nora. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. kok pertanyaan sebelumnya ini itu bukan pertanyaan sih, lebih ke ucapan dari @devaralia. Nah, telah ngucapin congratulations, selamat, terima kasih kepada Devaralia. Yuk kapan-kapan collab yuk make up. Nah, selanjutnya itu dari @narwa_1806006. Kak, kalau minta foto boleh nggak? Boleh banget dong. Kalian bisa kalau pengen foto yang udah diedit sekalian. Intinya hunting foto kita itu buka kok. Coba aja kalian dicek bukan YouTube, tapi Instagramnya @ana_ani_project. Nah, kalian bisa DM tuh untuk bicara kelanjutannya, konsep dan lain-lainnya. Oke. Dan selanjutnya pertanyaan dari @adelia adi. Nah, pertanyaannya, siapa di antara kalian berdua yang paling suka atau jago make up? Kapan-kapan buat challenge make up satu sama lain ya. Oh, makasih Siap. udah dikasih ide ide buat konten. Siapa yang lebih jago? Dia. Udah terlihat, pokoknya dia itu walaupun tomboy-tomboy gitu suka cari-cari informasi terkait make up. Bener, aku itu antara aku sama dia emang jago dia. Aku aja nggak bisa pakai eyeliner. Iya, itu pokoknya sampai nyebutin aja nggak bisa. Nah, itu pokoknya aku kalau mau kemana-mana, kalau misalkan ada eyeliner, ada eyeliner, dia mesti minta tolong sama dia buatin gitu. Nah, next ya kita bakal buat itu challenge yang make upin. Kamu make upin aku make upin kamu. Oke. Oke, semoga terjawab. Pertanyaan yang selanjutnya dari @mulyaningsih3712. Pertanyaannya adalah Buat Kak Ana. buat aku nih. Di video kok nggak kelihatan ngantuk kan? Gimana cara beda sama aslinya? Mungkin itu terpengaruh dari make up mungkin ya, bisa juga. Terus efek cahaya mungkin ya. Terus kan kalau mau buat video atau buat konten kan harus semangat, jadinya harus persiapan, harus cuci muka dulu biar nggak ngantuk biar nggak ngantuk gitu di video. Nah, pas nggak di video itu ngantuk, banyak sih yang bilang kalau aku itu orangnya ngantuk kan, nggak mungkin dilihat kayak kurang tidur, karena aku emang orangnya itu nggak bisa tidur. Ya nggak bisa tidur kalau kepikiran sesuatu atau apa, pokoknya nggak bisa langsung tidur gitu. Beda banget sama aku. Dia nempel dimanapun itu bisa tidur. Di bis aja yang panas kadang sesekan itu, kalau mau balik ke Semarang itu ya pasti aku tidur. Nah, dia itu pernah banget, dia kan itu pergi sendirian naik BRT nih. Kan aku nggak ikut, emang acaranya cuma dia aja. Terus dia pas pulangnya kejablasan dong sama tempat pemberhentian yang biasanya dia lakuin untuk berhenti, dan dia itu sampai ke terminal malahan. Ya Allah, sampai segitu gara-gara ketiduran. Dan aku gini ya kan, ketiduran terus kayak tidur toh, terus bangun loh, kok ngelewatin ini, kan seharusnya nggak sampai sini, udah berhenti dari tadi. Lihat fix aku kelewatan. Tuh emang bener kan pelonnya itu, Masya Allah. Dan kan soalnya biasanya tuh kalau kita keluar itu masih berdua. berdua. Jadi kalau aku tidur ada yang jagain.
kembaranku gitu. Dan ini itu tidurnya sendirian kan. Kalau di BRT kan pas itu nggak sesak-sesak aman, aku dapat tempat duduk. Dan itu kan biasanya ASEAN kan enak banget dibuat tidur ya, jadi malah ketiduran deh, kejablasan sampai tempat turunnya udah kelewatan. Dan saking paniknya nih ya, saking paniknya mau telepon tapi nggak ada pulsa ya atau nggak, pokoknya lupa gitu. Dan akhirnya aku balik lagi ke yang jurusan buat pulang toh, dan KTM ku ketinggalan. Itu sampai cerita tidur yang menyenangkan. Semoga terjawab. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari @Lydia_Ningsih Lydia_Ningsih 135. Nah, ini itu pertanyaan dari adik aku. Jadi kita berdua itu masih punya adik ya. Nah, adik aku itu pernah kita ajak konten di video foto outdoor tema piknik. Bisa dilihat tuh siapa yang kepo-kepo tentang adik aku. Nah, atau di Instagramnya tadi yang telah kita sebutin. Dia itu tanya buat Kak Ana. Berarti buat aku ya. Rahasianya kuat ngadepin adiknya gimana? Nah, berarti di posisi ini aku punya 2 adik. Yang pertama adik kembaran aku ini, terus adik aku dia yang Lydia_Ningsih. Nah, gimana kuat ngadepin mereka? Kan emang mereka itu emang dari situnya itu udah sifatnya hampir sama-sama keras, sama-sama tomboy, dan sama-sama nggak suka ngalah. Kalau di antara mereka berdua itu nggak ada yang mau ngalah. Jadi aku sebagai kakak jadi penengah di antara keduanya, dan biasanya aku deh yang dimarahin mereka berdua gara-gara ganggu. Aduh ya, disabar-sabarin aja sih. Soalnya kalau kita berdua nggak ribut, nggak seru gitu kalau di rumah, bener gak? Kan mereka berdua kan emang udah punya sifat keras. Masa ya yang anak yang satunya lagi punya sifat yang nggak sama, jadi nanti bertiga deh yang jadi nanti kan sebagai kakak yang sebagai nengahin kita adik-adiknya. Sebenarnya kita nggak sering-sering amat sih ya, tiap hari sih tetap sih, kadang tiap hari sih ada tapi ya nggak wajar lah adik kakak gitu ya, karena paling disuruh ini nggak mau gantian kan tadi aku udah disuruh. Nah, biasanya itu sih yang mulai percikan api dan membuat mereka bertengkar. Dan kadang ya udah aku aja yang yang beliin atau apain gitu ya, gitulah. Semoga terjawab untuk adikku tersayang. Makasih loh pertanyaannya. Oke deh. Nah, pertanyaan yang terakhir nih dari Chandra Septiana. Pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah pacaran? Jawabannya, kalau aku belum pernah, dan aku belum pernah juga, dan mungkin belum kepikiran sampai ke situ. Karena kalau menurut aku sendiri ya, kalau aku nambah dunia yang namanya pacaran, berarti di pikiran aku tambah lagi satu dunia. Jadi aku nggak mau nih pusing-pusingin kepala aku tentang hal-hal yang kayak gitu. Masih belum. Dan aku sih dulu waktu SMA aku pernah bilang sama diri aku sendiri, aku nggak mau pacaran gitu. Jadi masih pengen enjoy, menikmati diri sendiri dulu, nyenengin orang tua sama ya, soalnya gimana ya, kalau kemana-mana kan nggak sendirian, masih punya saudara, masih punya kembaran yang kemana-mana berdua, jadi nggak ngerasa sepi atau gimana gitu. Jadi saudara kan jadi teman curhat kayak gitu. Dan nggak ada yang pernah berani sih untuk main ke rumah. Bener, anak cowok temen kita itu jarang, cuma berapa orang gitu ya yang ke rumah gara-gara pada takut sama bapak kita. Padahal bapak kita nggak nyeremin, nggak apa loh, nggak tahu kenapa kok pada takut gitu, karena emang mungkin terkenalnya itu galak. Padahal sebenarnya enggak loh, welcome aja kalau ada orang yang datang. Terus sama
anak cewek aja juga pada takut Ah, kalau ke bener. rumah kita. Nggak tahu deh, mungkin dia kepikirannya Tapi mindsetnya galak. bapaknya anak Ani tuh galak gitu. Jadi pada takut kalau mau ke rumah. Padahal kalau teman kita datang terus itu ya orang tua kita welcome gitu. welcome, terus kayak ngasih Ruang buat kita ya, kumpul bareng sama kumpul. temen kita. Jadi orang tua kita itu minggir ke ruang mana, soalnya kan anaknya ada temennya, ada lagi ada temen-temennya. tamu Mungkin kan temennya. biasanya kalau ada orang tua kan kayak ngerasa canggung, jadi orang tua kita itu sadar. Mohon maaf Berisik ya, nggak tahu ini ada sponsor ya, sponsor motor ya, maaf banget. Nah, terima kasih, semoga terjawab dari Chandra Septiana. Nah, jadi Itu pertanyaannya tadi udah adalah- selesai. Nah, terima kasih yang udah ikutan Q&A Q&A. dari Anak Ani Project. Semoga pertanyaannya terjawab semua ya teman-teman. Amin. Dan Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share ke seluruh media sosial kalian agar channel ini terus terus berkembang. berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum